today. Jadi, kita akan membahas tentang materi baru hari ini. Materinya apa ya? Kira-kira ada yang bisa kasih tahu? Ada yang nebak? Ada yang bisa nebak? Coba nih, saya perlihatkan. Fotonya tentang apa ya ini? Bapak Soekarno. Yes, ada apa lagi nih? Konferensi meja bundar, betul. Apa ini? Rengas Dengklok. Dan yang terakhir ada Bandung Lautan Api. Kira-kira kalau satu ini mereka bakal jadi materi apa ya? Yap, kita akan membahas history. Yes, today we are going to learn about historical recount text. Apa sih historical recount text itu? Tujuan dari historical recount text itu apa? Jenis-jenis dari recount itu apa aja? Jadi kita akan membahas itu semua hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna, jenis, dan struktur teks recount secara lisan dan tulis sederhana tentang kejadian atau kegiatan bersejarah yang terjadi di masa lampau. Lalu ada memberikan gagasan pokok dan informasi rinci dari recount text. Dan yang terakhir, menyusun teks bergambar secara acak menjadi sebuah rangkaian peristiwa teks recount secara tulis, pendek dan sederhana terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan struktur teks, orientation, series of events, and reorientation. Next, what is recount text? Recount text is a type of text in learning English that has a function to retell events or experience that occur in the past. Jadi pertama kita bahas dulu recount text itu apa. Recount text adalah suatu teks yang berfungsi untuk retell atau menceritakan kembali suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. To retell events in the past, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang historical recount text. What is historical recount text? Historical recount text is a text that tells about historical event in the past so that people will know about the important event in the past. Jadi kalau historical recount text itu adalah recount text yang berisikan tentang cerita sejarah yang terjadi di masa lampau sehingga orang-orang sekarang bisa tahu tentang kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi di masa lampau, ya. Ada kinds of recount text. Kind of recount text yang pertama ada personal recount, menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Ada factual recount, menceritakan tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau secara faktual. Ada imaginative recount, menjadikan cerita imajinatif yang berlatar belakang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Yang terakhir ada biographical recount, menceritakan kisah hidup seseorang. Jadi kalau historical recount itu kira-kira masuk ke jenis apa ya? Ya, historical masuk ke jenis factual recount karena history itu pasti pernah terjadi, faktanya ada. Kapan, di mana, ada apa. Efek dari kejadian itu apa, itu faktual. Kalau personal lebih ke pengalaman pribadi, misalkan saya pernah bertemu seorang artis, kalau kita ceritakan kembali itu masuknya ke jenis personal recount. Kalau imajinatif yang berisikan tentang imajinasi kita mau ceritakan kejadian masa lalu nih, tapi tokohnya imajinatif yang belum tentu ada, itu masuknya imaginative recount. Yang terakhir ada biographical recount. Biographical recount menceritakan kisah hidup seseorang. Misalkan contohnya saya ingin menceritakan tentang kisah hidup Bapak Anies Baswedan atau Bapak Joko Widodo, itu masuk ke jenis biographical recount. Next, ada structure of recount text. Ada orientation, menceritakan latar belakang informasi tentang who, where, and when. Ada 5W 1H, itu masuknya ke orientation atau latar belakang. Ada series of events, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis, namanya series of events. Awalnya gimana, kejadiannya seperti apa, dan akhirnya seperti apa, namanya series of events. Reorientation,
penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, bisa memberikan opini atau personal comment mengenai cerita tersebut. Orientation penutup yang menjelaskan jadi kejadiannya apa, akhirnya seperti apa, efek yang ditimbulkan seperti apa, itu di reorientation. Kita juga bisa memberikan opini personal comment. Next, ada characteristic of recount text. Karakteristiknya apa sih? Menggunakan past tense, ada adverbial phrase, ada conjunction atau time connective, yang terakhir ada action verb. Simple past. Simple past adalah tenses yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu di masa lampau dan kebiasaan yang sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Contohnya, rumusnya dulu sebelumnya. Rumusnya adalah subject plus verb to. Contoh verb to gimana ya? Go. Jadi when. ISMR jadi was atau were. Contoh dari katanya, I went to school last year. Saya pergi ke sekolah tahun lalu. Udah setahun nih ya nggak sekolah. Karena pandemi akhirnya kita sekolah pomes, sekolah online. Jadi, I went to school last year. Verb one-nya sebelumnya apa sih? I go to school. Oke, yang kedua, I was a junior high school student last year. Saya adalah siswa SMP tahun lalu. Udah terjadi kan lampau, jadi menggunakan verb to. Ada petunjuk pasti juga, ada last year. Itu menunjukkan waktu lampau. Next, ini contoh dari historical recount text. The Youth Pledge. Bisa dibaca contohnya dari The Youth Pledge, some important moments for Indonesia. Saya lingkari, ada kata was, ada promote, ada proclaim, cover, was held, discuss, created. Yang ada id-nya itu biasanya menunjukkan simple past tense. Coba kalau yang tidak berurutan seperti got, verb one-nya get, itu tidak berurutan ya. The Youth Pledge. Nah, si bagian orientation. Nah, yang ditandai kuning ini adalah bagian orientation atau bagian pembuka. Lalu ada bagian dari series of events, dari awalnya seperti apa, lalu gimana, climaxnya seperti apa, namakan series of events. Yang terakhir ada reorientation atau penutup, kesimpulan. Ada juga komen dari si penulisnya. Kalau komen dari penulis ini sebelumnya adalah The Youth Pledge is the most important moments for Indonesia. Ini menurut si penulis. Belum tentu menurut kita ini adalah bagian yang penting. Jadi di bagian reorientation bisa dimasukkan personal comment. Ada pertanyaannya nih, coba ya dijawab. What are the 3 points that cover in the declaration? 3 points that cover in the declaration. Ada apa aja ya? One motherland, one nation, one language. Yes, the last one is it in paragraph 2, river 2. Mana ya it-nya? Ayo coba it-nya di mana? It was held in Batavia. It-nya merujuk kemana? Ke Youth Congress. Correct. Indonesian National Anthem was created by siapa tadi? Ini ada nih di sini jawabannya. Yep, the first national anthem created by W.H. Rudolph Supratman, atau yang bisa dikenal dengan W.R. Supratman. Oke, sampai di situ. Jadi hari ini kita telah membahas tentang historical recount text. Apa itu historical recount text? Teks yang menceritakan kejadian di masa lampau yang berhubungan dengan sejarah, bertujuan untuk memberitahukan pembaca tentang histori yang pernah terjadi di negara kita, agar orang-orang tahu tuh apa aja sih important event yang pernah terjadi di negara saya. Adalah tujuan dari historical recount text.
Lalu ada bagiannya, jadi bagiannya ada apa aja? Ada orientation atau latar belakang, series of event atau kejadian, urutan kejadiannya. Yang terakhir ada reorientation atau bagian penutupnya. Bisa berupa opini juga, kita bisa memasukkan opini kita. Karakteristiknya menggunakan simple past, ada action verb, ada time, conjunction or connective, and yang terakhir action verb. Nah, ada excitement nih untuk kalian. Jadi ini ada gambar dan teks, ini gambar dan teksnya sudah menjadi satu. Tolong disusun mana nih yang bagian pertama, mana bagian kedua, mana orientationnya, mana series of event-nya, mana yang bagian reorientation. So that's all for me. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in next video.